Hi friends, welcome to my life. I'm Reza Shahdan. You're watching my YouTube channel. Please subscribe. Jadi di episode kali ini kalian akan melihat Reza, Just Reza, dan The Devil Reza atau bagian Reza yang kelam. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi dan aku pengen banget share ke teman-teman semua. Halo teman-temanku, my friends. Aku mau cerita gimana caranya aku dengan gaji pertama aku bisa beli kereta baru. So welcome to my life, season 1 episode 1. Nanti aku akan ceritain detailnya di video kali ini. Gimana sih caranya belum lulus SMA bisa dapat kerja, dapat gaji? Terus gajinya berapa sih? Terus kerjaannya gimana? Terus kenapa resign? Aku akan jelasin di video ini. Tapi aku mau mulai dengan sebenarnya aku tuh backgroundnya apa sih gitu. Oke teman-teman, jadi aku itu anak STM perkapalan ya. Kalau kalian tahu ada namanya STM perkapalan di Belawan, itu sekolah aku. Nah, nanti akan ada fotonya di sini. Terus indah kali STM kau itu kayaknya ya. Kayaknya nggak segitunya deh. Wow, orang-orang jadi ngebayangin hal yang beda loh. Beneran nggak sih STM kau itu? Beneran nggak? Jadi aku asalnya dari STM perkapalan di Belawan. Semuanya laki-laki. Ngebayangin ya, kita punya 3 jurusan. Mesin kapal, badan kapal. Nah, yang jurusan aku itu jurusan tali kapal. Karena aku nggak ngerti sama sekali tentang perkapalan. Tapi karena ini pilihan yang aku mulai, jadi aku harus menyelesaikan. Ya nggak ngerti secara praktek, tapi aku ngerti sih secara teori. Gimana caranya mesin 2 tak bekerja, gimana caranya mesin 4 tak bekerja, mesin bubut, mesin las. Kemarin aku juga pernah buat baut di sekolah aku gitu. Jadi kayak ya udah sebenarnya aku paham, cuma nggak semua tentang mesin aku ngerti. Dan kalau STM di luar sana tuh mainannya pakai rantai motor ya, rantai kereta, terus kunci Inggris, obeng, itu mah B aja. Kalau di STM aku kita mainannya pakai rantai kapal, kita tarik rantai kapal. Kebayang ya, gede. Terus kita juga ganti oli mesin kapal. Itu olinya kalau ngelicini pagar yang ada di Belawan itu 5.000 keluarga pagarnya licin semua pakai oli kotor kapal. Itu yang kita bongkar. Jadi kita nggak yang standar-standar, nggak yang B aja gitu. Kita STM perkapalan yang bener-bener STM kayak gitu. Paham ya? STM sih identik sama kasar, keras ya. Terus sangar. Tapi setelah aku masuk, ternyata bener. Orang-orangnya itu kayak lelah kali. Lelah berjuang sama hidupnya itu kayak capek kali. Tahu nggak kenapa? Karena di kelas itu ya, semua orang kegiatan favoritnya adalah tidur. Apalagi kalau misalnya pelajaran-pelajaran terakhir ya, jam-jam 12 menuju jam 2 itu kayak kalau nggak guru nggak masuk ya, kita pasti tidur. Jadi itu kita punya fenomena sosial ya di sana. Kalau misalnya kita nggak ketahuan guru, berarti yes, kita beruntung. Tapi kalau kita ketahuan guru ya kita kena push up, atau mungkin dicalang, ya cukur rambutnya, disuruh keliling lapangan. Jadi ya itulah sebenarnya STM yang bisa aku ceritakan ke kalian, itu pengalaman aku. Cuma aku sebenarnya bangga sih bisa masuk sana karena aku pernah jadi cover brosur untuk penerimaan siswa baru karena aku waktu itu jadi siswa teladan, siswa berprestasi seangkatan. Bangga kau ya jadi siswa teladan ya. Ya ampun, kelasnya cuma 3, muridnya laki-laki semua. Ya iyalah kau bisa. Cumananya ada tesnya. Waktu itu kalau menang dapat uang. Jadi kayak motivasi aku uang, makanya aku mau menang. Aku belajar, I utilize everything in my power to win, to get the money. And I love it. Just because you speak English, it doesn't make you look great at all, biatch. Di bahasa Inggris. Terus ya culture STM yang membuat aku sebenarnya paham ya kenapa kita butuh disiplin, kenapa orang-orang itu harus tegas kayak gitu-gitu. Aku tahu kenapa kau mau bertahan, karena kau segan sama mama kau kan. Kau menghargai mama kau kan. Kau mau menyelesaikan apa yang udah dimulai oleh mama kau kan. Makanya kalau kau nggak suka sama pilihannya, kau bilang. Jadi kau nggak nyesal di kemudian hari. Paham kau? Jadi udah ujian nasional itu kita
mencetak rekor ya. Sebelum kita ujian nasional, kita dicalang rambutnya. Jadi aku sempet botak waktu itu, dicukur, bukan karena bandel tapi karena ya you know, it's our culture. Untuk menghadapi ujian nasional, semua siswa yang kelas 3 waktu itu dicalang rambutnya biar rapi. Jadi kita udah ada calang massal sih waktu itu, dan semuanya sebenarnya sukarela aja. Karena ya you know, we need to feel what stupid thing in the past supaya kita bisa punya something yang kita tertawakan kayak gitu kan. Dan aku nunggu nih lulus-lulusan sampai akhirnya aku udah selesai ujian nasional dan nunggu lulus-lulusan selama 2 minggu. Kebayang nggak sih kalau misalnya biasanya kita sekolah, kita ada kegiatan 2 minggu nggak ngapa-ngapa, itu gabut banget ya. Jadi aku kayak bilang ke semua teman-teman aku belum ada rencana mau kuliah, jadi aku mau kerja. Dan aku ngerasa kalau misalnya ada peluang atau ada kesempatan, aku mau ngelamar kerja. Aku bilang ke semua teman-teman aku kalau aku butuh kerjaan. Jadi kalau misalnya kalian dengar-dengar kerjaan, kasih aku ya, kayak gitu. Intinya selama 2 minggu. Dan bam! Ada yang nelpon aku dan bilang, Reja, mau nggak jadi operator mesin? Siapin lamaran, besok kita interview. Wih, semangat dong aku. Dan kalian bayangin dong, orang-orang yang belum pernah kerja, belum pernah dapat gaji, terus ditawari kerja, mudah-mudahan ya, bisa kerja. Jadi akhirnya aku siapin tuh semuanya. Aku siapin bahan buat interview, aku siapin baju aku, dan ya kayak biasa, kita punya, you know, kayak kebiasaan kalau misalnya kita mau interview pertama kali kerjaan, kita pakai kemeja putih dan celana hitam goyang. Meskipun aku nggak tahu kenapa kita harus pakai pakaian serapi itu dan seformal itu, karena kerjaannya nanti akan di pembangkit listrik tenaga diesel dan jadi apa namanya, oiler atau operator mesin. Jadi aku kayak ya udah, yang penting aku tahu orang-orang itu kalau mau interview pakai baju putih, celana hitam, jadi aku pakai juga. Jadi aku itu kayak percaya sama halayak ramai, padahal nggak harus sebenarnya ya, cuma karena itu udah jadi our culture, apa yang kita percaya, what we perceive ya, jadi aku lakuin. Saran aku, kenapa sebenarnya kita bisa dapat kerja? Sebenarnya the first thing yang membuat kita bisa dapat kerja adalah link. Jadi kita harus tetap jaga relasi ke orang-orang. Kalian tahu nggak? Kalian harus senyum sama siapa aja, karena rezeki bisa datang dari siapa aja. Ini adalah pesan almarhum mama aku sebelum dia meninggal. Dia bilang, Reja, kau harus bisa meninggalkan pesan yang baik ke semua orang supaya orang ingat kau yang baik-baik. Kayak gitu. Dan ya udah, itu aku lakuin, dan akhirnya aku ditawari kerja, ya aku ambil. Dan aku masih inget banget interviewnya. Dia bilang, Reja, kau kenapa sih mau kerja di sini? Katanya gitu. Ya motivasi aku cuma satu, aku nggak mau minta jajan sama orang tua, tapi cara aku jawab nggak kayak gitu. Dan aku mau punya uang lah, punya penghasilan. Aku bilang, saya pengen membantu keluarga, saya pengen punya penghasilan, dan saya percaya saya bisa kerja di sini. Kau kan belum lulus, kenapa kau percaya kau bisa di sini? Dengan pedenya dong, aku bilang, ya tapi saya siswa teladan. Nggak ada hubungan ya. Semua anak saat itu ketakutan, bisa lulus nggak ya aku ujian nasional, karena ujian nasional semenakutkan itu di zaman saya. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu sih. Kita sampai zikir bareng waktu itu supaya bisa lulus. Ya se-insecure itu gitu loh. Dengan pede saya bilang, ya saya siswa teladan, saya yakin saya lulus, padahal nggak yakin, sok kepedean aja. Cuma yang saya baca dari internet waktu itu, pokoknya modal dari interview adalah percaya diri, dan kalian harus punya keyakinan, kalian harus punya cerita-cerita yang meyakinkan, jadi orang percaya. Aku intinya ngelakuin hal itu. Kemudian ya udah, aku ternyata lulus tuh kan, meskipun ada sempet kayak kerjaannya berat loh, nanti kamu akan kerja 3 shift, pagi, sore, malam, kamu masih muda. Ya saya bilang, saya dulu waktu di rumah juga jualan kaki lima, saya bangun tenda, jualan baju, saya bisa sendirian. Jadi saya ngerasa ya untuk urusan hal-hal pekerjaan berat saya mampu, saya bilang. Terus saya yakinin lagi HR-nya, dan akhirnya dia bilang, ya udah kalau memang kamu yakin, besok kamu mulai kerja. Yes, semangat dong, besok mulai kerja. Aku bawa kabar ke orang tua, mak besok aku kerja. Alhamdulillah, ya udah ya udah aku kerja, disiapin bekal kayak biasa, dan akhirnya aku dapet tuh kerjaan itu karena aku udah nyiapin sebenarnya mental gimana caranya interview. Terus kayak juga aku
tetap bisa berhubungan baik sama orang, jadi akhirnya aku dapet tuh kesempatan pekerjaan itu. Oke, jadi aku udah keterima kerja nih ya. Kalian penasaran lah ya, gaji pertama aku berapa. Jadi gaji pertama aku adalah 25.000 saja. Bangga kali kau, gaji cuma 25.000. Nggak ngocok kau, kau bisa makan apa dari 25.000? Ya ampun, nggak nyangka kau mau ya. Luar biasa kau. Oke, apa yang kita lakukan dengan bayaran 25.000 itu? Jadi kita tuh sebenarnya banyak melakukan peperangan ya. Peperangan melawan suara mesin yang kencang kali itu, kayak kalau misalnya kalian tahu ada dentuman mesin yang kencang itu di sana, karena kita punya 8 mesin dan itu pembangkit listrik yang mengaliri listrik ke kayak 200 kabupaten lah. Aku nggak tahu jelas, tapi kita memang menyuplai listrik, intinya ya, pembangkit listrik. Dan 25.000 itu aku dapetin karena aku udah ngelap oli kotor yang ada di mesin waktu itu. Aku juga udah ngelewati banyak hal ya, udah banyak emosi, banyak pelajaran, banyak hal yang menyedihkan, dan kita harus semangat dan termotivasi karena cicilan motor harus dilunasi. Saat itu kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 4 sore sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Jadi kita 3 shift. Jadi aku udah melewati buruh 3 shift ya, pagi, sore, malam, kemudian off. Dan uangnya aku kumpulin, dan 3 bulan awal aku akhirnya bisa beli kereta baru waktu itu ya, kereta baru pada zamannya ya, dengan tren baru, model baru. Dan aku mulai cicil kereta itu, motor kalau di sini, kalau di Medan bilangnya kereta. Jadi tujuan aku untuk kerja ini adalah gimana caranya aku bisa beli motor baru dan cicilan motor aku lunas. Sesimpel itu. Jadi aku motivasinya itu supaya aku kerjanya juga bisa semangat, karena sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat, yang aku sendiri sebenarnya nggak tahu aku bisa ngelewati atau enggak. Cuma ya udah, aku yakin aja karena aku punya motivasi untuk menyelesaikan cicilan motor itu. Makanya kau, jangan kebanyakan gaya daripada uang jajan. Sok-sokan kau ikut-ikut orang beli kereta baru. Mampus kau kan? Kau bayar cicilan kereta kau itu. Mampus kau. Tapi sebenarnya setelah 3 bulan, aku dipindahkan sih ke back office atau lebih tepatnya kerja di belakang meja, yang kerjaannya lebih ringan di dalam kantor, nulis database, report tekanan atau tegangan atau daya yang disuplai ke UPB waktu itu. Terus ada juga nulis report, nulis database yang harus kita berikan ke shift berikutnya, kayak gitu-gitu. Paling asis ya, tenaga kerja asing kalau memang ada hal yang urgent. Itu juga akhirnya aku dapet sedikit naik pangkat lah, bisa dibilang ya, dan aku udah seneng banget, dan gajinya juga udah naik waktu itu, kalau nggak salah 1.250.000, dan aku udah seneng banget setelah 2 tahun cicilan motorku lunas. Dan akhirnya aku mulai belajar debat bahasa Inggris, dan aku belajar bahasa Inggris supaya aku bisa alleviate my life. Intinya aku nggak mau di sini selamanya. Ya udah, ini pengalaman yang baik, tapi aku harus pindah. Keputusanku bulat. Jadi aku belajar debat, jumpa lingkungan baru, jumpa orang-orang baru, ketemu sama orang-orang yang luar biasa lainnya, dan yang kalau kita ketemu orang banyak, kita akan dapat kesempatan yang banyak. Itu logik yang sangat sederhana. Jadi aku akhirnya mencari-cari beasiswa ya, dan akhirnya aku dapet beasiswanya. Jadi kalian harus tetap tungguin di episode 2. Aku akan ngejelasin gimana sih caranya aku bisa dapat beasiswa, gimana sih caranya aku bisa kuliah tapi juga bisa terbang ke Jakarta karena lomba debat waktu itu. Dan aku seneng banget, akhirnya aku datang ke HR dan aku bilang kalau aku mau resign karena aku udah dapat beasiswa, dan waktu aku udah siapin backup plan juga. Kalau misalnya aku mau kuliah, berarti kan aku nggak ada pemasukan. Kalau ngarepin dari orang tua juga nggak bisa, karena waktu itu bapak aku udah meninggal di saat aku umur 18 tahun. Jadi 1 tahun aku kerja, bapak aku udah meninggal. Jadi aku tinggal sama mama aku, dan akhirnya aku harus berjuang sendiri nyari uang. Dan aku udah punya nih modal dari debat bahasa Inggris, aku bisa ngajar bahasa Inggris, dan aku udah rencanain itulah untuk apply di les-les kayak gitu kan. Jadinya aku bilang ke teman-temanku aku mau resign karena cicilan motorku udah lunas. Aku jujur, dan aku motivasinya cuma untuk beli kereta baru, kerja di sana. Dan tahu nggak HR yang ngomong apa? Jadi sempat ada drama, dia bilang, ngapain kamu
kuliah. Orang kuliah aja mau kerja. Itu kan, direndahkan orang kau kan. Mampus kau. Tapi baguslah kalau kau bisa motivasi diri kau. Yang penting kau mau maju. Aku dengan percaya diri bilang, iya, tapi bukan kerja di sini. Jadi aku sepede itu bilang, aku mau kerja sih memang, dan aku butuh kuliah karena aku ngerasa dengan kuliah aku bisa memperbaiki hidup aku lah jauh lebih baik dari sekarang. Terus dia dengan pede juga bilang, ya udah kalau mau resign aja. Baguslah kalau kau dapat beasiswa. Yang penting kau bisa maju, berkembang. Nggak gitu-gitu aja hidup kau. Doakanlah yang terbaik untuk kau ya. Maju terus kau. Yang penting kau semangat, berani kau menjalani hidup ini. Tetap baik. Udah, itu aja saran aku. Ya udah, selamat kau ya. Yes, I am done. Ya, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan ceritanya menginspirasi kalian untuk bisa percaya diri, termotivasi meskipun itu hal kecil. Dan kalau kalian butuh melakukan keputusan untuk memperbaiki hidup kalian, lakukan sekarang, pikirkan dengan matang, sediakan backup plan, dan rencanakan apa yang mau kalian lakukan ke depannya. Oke, terima kasih banyak yang udah mau dengerin. Mudah-mudahan cerita saya menginspirasi teman-teman. Dan ini adalah bukti saya diterima beasiswa. Jadi akan ada foto-foto. Jadi sebenarnya foto itu adalah aib-aib saya. Jadi evolusi dari seorang Reza Syahdan yang kecil banget, kurus, kayak nggak ada gizi, mau mati gitu. Dan ada sekarang gede banget, membengkak, dan ya udah seperti sekarang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu.